Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di mata kuliah Teknik Penulisan Tajuk Rencana dan Opini. Sesuai janji saya, karena kita tidak bisa bertemu secara tatap muka dan online, saya akan melakukan review terhadap tugas-tugas kalian yang terkait dengan penulisan opini yang telah dikumpulkan melalui PJ atau komite Anda. Satu-satu saya akan coba review dan kemudian ini menjadi masukan Anda dalam penyempurnaan tulisan. Sekali lagi, saya tidak akan memberikan teori buat apa gitu loh. Namanya mata kuliah teknik penulisan ya memang harus menulis gitu loh. Apalagi Anda anak jurnalistik gitu kan, udah konsekuensinya emang harus nulis ya. Kalau misalnya ada yang tidak mengerjakan tugas, mungkin Anda salah konsentrasi gitu loh ya. Jadi menulis itu adalah kewajiban khususnya bagi konsentrasi jurnalistik, dan seluruh anak komunikasi harus bisa nulis ya. Banyak juga yang tidak mengerjakan tugas, saya aneh gitu loh. Terus kalian mau ngasih, saya harus ngasih soal secara teori, bagaimana tes menulis tajuk rencana, bagaimana tes menulis opini, kan udah gak zamannya lagi. Ya harus dalam bentuk karya, diukur melalui hasil karyanya ya, tulisan. Ya, jadi ya itu yang saya maksud. Jadi saya udah nggak perlulah kita bicara tentang konsep teori-teori tentang bagaimana opini yang bagus, tajuk itu hanya pengetahuan. Sementara yang kita butuhkan kan keterampilan nulisnya. Bisa nggak Anda menulis tajuk? Udah. Bisa nggak Anda menulis opini yang bagus? Kan gitu. Makanya bentuknya harus ada karya. Ya, nanti. Nah gini, ada beberapa yang chat ke saya, kesulitan dalam menulis. Gini ya, kalau kalian kesulitan dalam mencari tema ya, maka saya udah kirimkan tuh ya, Koran Tempo ya. Koran Tempo tuh setiap hari temanya selalu aktual. Dia selalu membuat laporan khusus, itu aja udah bisa jadi tema. Itu aja udah bisa jadi bahan. Koran Tempo ya terutama ya. Tema-tema yang sedang aktual. Jadi tulisannya opini tajuk tuh harus aktual. Yang kedua, kalian harus banyak bahan. Kumpulin dulu bahannya. Ya. Berita ini kumpulin di file-file, baca gitu. Pahami dulu masalahnya baru bisa nulis. Kalau enggak, akhirnya jadi ringkasan berita. Banyak loh contoh-contoh. Maksudnya ringkasan berita, Amar Joni ditangkap. Yang Anda ceritain kronologi, Amar Joni ditangkap lah. Itu mah namanya ringkasan berita. Cerita tentang Palestina, gini-gini, cerita tentang kejahatan pada tanggal sekian. Yang diuraikan itu cerita yang dari koran, dari online. Kemudian Anda summary, gitu kan. Anda tulisin lagi. Nah kalau begitu namanya bukan opini, itu namanya ringkasan berita. Tolong ya Pak, boleh nggak ringkasan berita kita kutip? Boleh 2 paragraf aja sebagai prolog, cerita gitu loh ya, sebagai bridging, jembatan. Sisanya pikiran Anda sendiri. Nah pikiran Anda itu hanya bisa muncul kalau Anda ngerti masalahnya. Kalau Anda nggak ngerti masalahnya, bingung saya harus nulis apa. Ngerti masalah itu hanya bisa kita pahami dengan membaca ya. Terus akhirnya kan jadi paham nih masalahnya di Palestina apa. Oh, berarti saya punya pemikiran untuk solusi. Jadi opini itu adalah pendapatmu. Ya. Jadi bukan, saya ulangi lagi ya. Berita yang sedang aktual, Anda summary, Anda tulis, itu namanya ringkasan berita. Saya bilang itu, oke, Anda mulai itu boleh. Di paragraf 1, paragraf sisanya udah tulisan Anda. Oke, kalau kurang kuat, cari referensi. Kurang bahan, cari menurut pendapat ini, menurut buku ini, menurut data, kan begitu. Ya, itu yang saya maksud dengan tulisan. Ini kita tidak sedang lagi membuat karangan gitu. Tulisan itu basisnya dari bahan, ya. Jadi kalau Pak bingung nih Pak, saya nggak baca gimana gitu. Kurang baca, kumpulin dulu bahan yang banyak, pahami masalahnya baru ratus, dan harus aktual. Emang opini begitu, kecuali ilmiah populer, nggak aktual nggak apa-apa ya. Kan ada mata kuliah teknik ilmiah populer, nggak harus ikut opini yang sekarang gitu loh
Tapi kalau yang namanya udah opini, ya memang harus yang sedang lagi tren sekarang. Soal debat, capres, apa minggu ini saya ditren? Ya misalnya Hari Ibu temanya gitu loh ya. Nah itu kan yang saya maksud. Jadi mohon ya, kalau kesulitan itu Anda kurang baca, malas gitu loh, malas baca ya. Kan masalahnya begitu ya. Oke, kita mulai dengan Azira ya, kita buka nih ya. Apa yang terbaru dari Azira ini? Ya, pas itu paragrafnya. Ini bener nggak nih yang hari ini Azira nih ya? Teknologi AI masuk ke depan saya harus lebih inovatif. Nggak ada prolognya gitu loh, maksudnya tulisannya tiba-tiba langsung outline 1 kehidupan, order 2 akademi binus ya. Ini tau masih bener masih yang lama. Ini saya udah minta dirubah nih. Ya, coba saya buka lagi ya tugasnya ya. Ya, opini ya, tanggal opini 2 kan tanggal 9 ya. Ya kan struktur tulisan Azira harus ada prolog, paragraf 2 paragraf awal sebagai pembuka, baru masuk sub tulisan 1 outline 1 outline 2 outline 3 gitu ya. Ini nggak ada tiba-tiba kamu bicara tentang Binus Alam Sutra. Ini kayaknya nggak dirubah deh tulisan kamu. Ini tolong diperbaiki. Saya minta saudara Azira memperbaiki tulisannya. Ini nggak ada kemajuan, cuma dikumpulin doang gitu loh. Nggak ada data, nggak ada angka, nggak ada pernyataan gitu loh. Cuma opini dia sendiri gitu loh ya. Nggak ada prolognya, nggak ada epilognya. Kan tulisan tuh kan, misalnya opini, gini-gini sedang rame di berita di Kompas, begini. Kayak ringkasan berita baru masuk. Kenapa penting gitu? AI ini sebenarnya masuk contohnya ilmiah populer. Minggu ini kita nggak lagi ributin soal AI kan? Kan kita bicara opini yang sedang lagi berkembang di media kan? Ya. Ciri tulisan opini ini kan selalu yang lagi dibicarakan di media kan? Bener nggak AI itu masih diomongin di isu minggu ini? Ya, isu minggu ini kan Ahmad Joni ditangkap. Gitu. Ya, isu minggu ini apa lagi? Ya soal tadi Prabowo bilang dasmu kan itu lagi rame ya. Ngapain Anda menulis ini? Kalau nulis ini Azira cocoknya untuk ilmiah populer ya. Nggak harus terkait dengan ini ya. Tolong ini ya. Udah 2 kali nggak dirubah juga nih. Gimana nih? Ya. Azira nih. Gimana sih, saya nggak paham. Aldira. Kenapa lagi nggak bisa dibuka? Opini tugas 2. Oke. Waspada isu. Oke, masuk. Nah, ini kan 2 masuk, prolog 2 nih. Cerita mengundang. Bicara. Cuma 2 doang, paragraf 2 dia nih. Aduh. Apa lagi, nggak ada kemajuannya juga nih ya. Saya tolak ya. Nggak ada data, nggak ada analisisnya. Mana sih? Kering banget gitu. Ya. Alisius. Judulnya oke ya. Loh, tapi ini cuma 1 halaman doang nih, nggak ada analisis, nggak ada outline-nya ya. Apalagi nih, pusing saya nih, outline-nya nggak ada nih ya. Gimana ya? Saya tolak juga nih ya. Nggak ada outline. Outline tuh membantu Anda ya. Ada 4 outline, tinggal dikembangkan jadi 4 tulisan. Outline tuh dari bahan yang Anda cari ya. Itu cuma prolog, udah. Saya minta kan 3 halaman, berapa halaman kemarin ada syaratnya. Ya.
Anies. Nah, tiba-tiba debat capres. Mana prolognya? Prolog itu paragraf awal, sebuah tulisan. Kan langsung tidak ada poin. Tiba-tiba poin 1, poin 2. Emangnya jawab soal. Gitu. Ya. Ini juga nggak selesai. Ini gimana ya? Coba. Saya ulang dari pertama ya. 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 Saudara Azira ya. Ya. Menurut saya ini apa ya? Nggak jadi isu minggu ini kayaknya deh. Nggak tahu juga nih kalau untuk tulisan ilmiah populer yang ada mata kuliah itu cocok nih. Ya. Buat dulu 2 awal itu ya kan setiap tulisan kan nggak langsung tiba-tiba poin 1, poin 2 kan harus ada prolog tubuh tulisan. Pilu kan gitu teorinya ya. Prolognya itu biasanya ringkasan berita. Ya 1 2 yang sisanya udah isi analisis ya dari yang Anda buat gitu ya. Alesius nih ya. Ya ini juga nggak ada outline-nya ini. Narasi semua kan. Ya, tiba-tiba narasi mana yang tentang pembahasan outline 1, 2, 3 nggak ada, bingung. Gimana sih saya harus ngajarin? Aldir Yadi Febrianto. UNCR, spekulasi negara. Ya, ini sih udah lumayan sih ada 2 ini ya. Siapa Aldi ya. Cuma kok nggak ada angka ya? Datanya ada nggak nih? Data UNCR ya, ini di awal ya. Ini kalau ditambahin lagi, ini terlalu pendek gitu loh analisisnya gitu. Kelihatan kurang bahan gitu loh. Ya, kurang bahan ya. Anjeli. Ya sama nih, Anjeli nggak ada prolognya. Tiba-tiba langsung. Ya. Ya, prolognya nggak ada, epilognya apa, kesimpulannya apa, diperbaiki nih ya. Anjeli. Fajar. Mana? Ya, apa maksud saya nggak Fajar? Opini saya. Judulnya apa? Mana prolognya? Mana pembahasannya? Dibuat kayak esai ya. Belum. Saya nggak perintahin Anda bikin esai kok. Saya ulangi ya, saya minta judul, ya, prolog atau ringkasan berita 2 paragraf, outline 1, outline 2, outline 3, outline 4, penutup 2 paragraf, ya. Ini belum memenuhi keinginan saya. Ina, pro kontra negara baru oke, ya. Nah ini benar. Ya. Cuma dia tetap aja paragrafnya cuma outline cuma mungkin bisa didalami lagi kalau bahannya cukup kali. Dampak terhadap Jakarta Tinggal banyak tuh faktor yang bisa diuraikan. Pembiayaan ya bisa diuraikan ya. Menurut saya ya emang nggak ada aturan baku lah. 1 outline itu minimal, kalau 2 tuh terlalu pendek. 3 sampai 4 nggak ada aturan baku. Kelihatan kalau cuma sedikit kurang bahan gitu loh. Kan malu juga dianggap kurang bahan gitu. Tulisan Obo ini berarti ini kurang baca nih, analisisnya dangkal gitu. Kan saya harus ngasih yang terbaik buat Anda ya. Jadi ini menurut saya saudara siapa ini Ina ya tinggal outline tadi ditambahin lagi lah 1 paragraf 2 paragraf good ya. Marelda. Nah ini juga prolognya terlalu pendek, tambahin 2, pandemi 19 belum usai, bagaimana gejalanya, reaksi masyarakat. Ini bagus, good ya.
Marada bagus, cuma prolognya tambahin satu paragraf. Muhammad Afdal, Otista, oke. Ini mah apa ini? Tulisan atau apa nih? Kamu bikin ringkasan, bos? Ya. Cuma gini doang ya. Ini ya, latar belakang, yaitu ya latar belakang jadiin 2 paragraf. Ya, atau latar belakang. Pemerintah Kota membangun jalan itu melebar jalan. Nah, itu kamu buatkan 2 paragraf. Mengurangi kemacetan 2 paragraf. Itu udah ada prolognya, udah 4 paragraf. Dampak pembangunan, kapasitas lancar. Jelasin dari menjadi 3 paragraf. Kan gitu perubahan, bukan malah dibuat ringkasan kayak begini. Jadi yang kamu poin-poin ini kamu kembangkan jadi, misalnya tadi dampak pembangunan kan ada 3 poin. 1 poin jadiin 3 paragraf. Poin kedua 3 paragraf. Kan jadi banyak. Isinya ada gitu, tapi bukan ringkasan berita. Itu penggalian yang Anda buat sendiri ya. Jadi memang nulis opini gampang-gampang mudah. Kita harus ngerti dulu masalahnya, baru kita bisa menyampaikan pikiran. Kalau kamu nggak ngerti masalahnya, nggak bisa. Ngerti masalah itu dengan terus baca, ikro, sampai ngerti. Baru, oh begini, gitu. Ya. Muhammad Afdal nih nggak saya tolak. Ya. Muhammad Firdaus, pembunuhan Ruko. Ya ini kan ringkasan berita namanya. Ngapain gitu? Saya nggak sedang lagi nulisin si Firdaus bikin ringkasan, ya. Kalau ringkas mah tinggal baca di ringkas saja dari berita-berita online, enggak, ya. Isunya masuk, tapi yang diangkat misalnya soal konflik dengan pacar tentang kekerasan dalam hubungan percintaan yang bisa dianalisis. Jadi kejadian itu hanya contoh doang soal kekerasan dalam pacaran, tapi yang lain harus Anda analisis ya melalui pendekatan psikologi dan sebagainya. Sekali lagi bos, bukan buat ringkasan berita. Enggak, saya nggak akan mau menerima yang namanya membuat ringkasan berita. Akankah Gibran pantas menjadi wakil presiden? Gue sama nih. Ya, dibuat narasi semua. Halo, saya ulangi, ada judul, ada nama kamu, tulis akankah Gibran oleh Muhammad Rifki, tulis. Ada prolog 2 paragraf, poin 1 outline-nya, jelasin jadi 3 paragraf, poin ketiga 2 misalnya ada outline-nya, ini jelasin jadi 3-4 paragraf, poin terus terakhir prolog 2 tulisan 2 paragraf. Gitu bos, nggak dibuat narasi kayak begini. Ini bukan esai, ini opini ya. Rivaldi. Tolak imigran Rohingya Aceh ya. Sejumlah imigran mengungsi 2 kapal besar. Nah, ini tambahin prolog masalahnya. Sejarah asal oleh, bicara sejarah boleh. Kenapa bisa pengusiran di Myanmar? Bukan hanya di Myanmar. Coba di mana aja. Ya. Ditolak di mana-mana, di Arab dan sebagainya tambahin. Ya. Kenapa misalnya rakyat Aceh menolak imigran? Nah, terakhir solusinya apa nih? Ini cuma kamu memaparkan faktor doang. Apakah dia boleh diterima di Indonesia atau diusir balik? Harus ada solusi dong. Cuman hanya memaparin doang. Orang Aceh menolak, ya udah tahu semua. Gitu. Ya, Rohingya di Aceh ya tahu kan, baca di koran ada. Tapi pikiran kamu terhadap masalah ini apa? Solusinya? Menurut saya Pak, dipindahin aja di Pulau Galang, di sana diisolasi. Kan harus ada pikiran-pikiran Anda, namanya opini. Opini pendapat siapa? Penulis ya, tolong dilengkari Nabila ya. Rama. Nah, ini menunjuk ulang mana ya. 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 Saya bingung dengan materi ini. Sebenarnya saya belum tahu ini jadi omongan kita nggak sih sekarang. Setahu saya undang-undang yang lagi rame itu undang-undang DKJ, Daerah Khusus Jakarta yang kemarin ya. Kemarin kan saya nanya nih, bener nggak ini menjadi urgensi, menjadi pembicaraan viral gitu loh ya.
ya. Kenapa nggak ngambil undang-undang DKJ? Kan lagi rame tuh. Ya. Emang resikonya opini itu harus jadi pembicaraan publik gitu loh. Ya. Saya nggak tahu, jadi saya juga nggak menguasai. Jadi saya nggak bisa memberikan informasi kalau saya nggak menguasai apa. Ya, apa ya. Siapa yang ngomong dan sebagainya gitu kan. Saya nggak paham nih ya. Terserah kamu lah nih maunya gimana. Ya. Menurut saya sih isunya udah nggak rame gitu. Untuk minggu ini aja. Kalau DKJ benar. Tahu kan? Undang-undang daerah khusus Jakarta yang lagi ramai. Nah, itu boleh kamu angkat tuh. Setuju saya ya. Darurat cadangan pangan masih ramai isunya ya. Sama, ini cuma 2 halaman, nggak ada outline-nya. Kan saya ulangi sekali lagi ya. Darurat cadangan pangan oleh Regita Indah Desianti kan gitu kan. 2 paragraf prolog. Begini berdasarkan begini udah. Kemudian outline 1 misalnya. Kondisi kekinian misalnya. Uraikan menjadi 3-4 paragraf. 3 lah. Outline kedua terus begitu. 2-3 paragraf. Outline ketiga terus sampai outline-nya berapa. Terakhir penutup 2 paragraf kan begitu. Penutup pikiran Anda. Jangan dibuat narasi kayak begini ya. Nanti saya kasih contoh. Ada kan contoh saya berikan waktu itu. Regita. Rovita. Udah. Saya setuju nih temanya. Ya. So, udah bagus nih ya. Ya mau ditambahin boleh enggak nih, saya terima nih, Rovita. Nah itu tadi yang RG terbarukan belajar dari dia ya. Sumaya. Nah ini mati vulkanik ya, apa dampak yang timbul sistem peringatan dini, oke. Nah mungkin yang ke depan misalnya kan solusi dari kamu harus early warning system misalnya. Kenapa kok bisa sampai ada kecelakaan sampai meninggal, mungkin apa yang nggak berbunyi ini harus ada ini 1 paragraf lagi solusi ke depan perbaikan supaya kejadian tidak terulang lagi ya. Sumaya ya bagus sih ya, masih kemarin rame. Nah TikTok oke, kembali TikTok Shop ya. Nah ya oke, ini juga menarik temanya TikTok Tokopedia ya. Ya prolog. Nah ini kan bagus ada prolog ya, ini oke sih ya. Segini udah cukup ya. Masuk lah ini kriteria ya. Ulika Fikloh. Heboh pengadaan Rohingya masih ya. Joko Budi bersuara apa nih juga nggak jelas arahnya nih opininya itu. Tiba-tiba di belakangnya ada berita mana outline-nya ya. Mana pengembangan online jadi narasi dari berita nggak ada ini. Puyeng saya mau bilangnya. Apa yang mau kamu angle tadi banyak yang ambil tentang tema Rohingya ya. Apa yang kamu ambil angle-nya apa dari kasus itu ya. Kalau nggak kamu ganti aja tema yang lain ya. Oke ya, saya mau ngasih contoh ya. Gimana caranya ya? Bingung. Di sini nggak kelihatan sih ya. Saya buka ya nih ya, waktu itu kan saya kasih contoh tulisan opini ya di Detikom ya. Bentar, David. Oke, bentar. Nggak bisa kelihatan sih di sini ya, di Zoom ya. Ya, waktu itu kan saya udah kasih contoh ya, tulisan Detikom ya, tentang Gibran kalau nggak salah ya. Tentang Gibran kalau nggak salah, kan itu jelas tuh. Kalau nggak salah dia ada 5 outline. Ya, ada judulnya, ya kan? Kemudian ada namanya oleh siapa, ada prolognya 2-3 paragraf kalau nggak salah ya. Gini-gini, kemudian outline 1 ya. Dijelaskan menjadi 2-3 paragraf. Outline 2-3-4 terus sampai terakhir penutup 2 paragraf. Kayak gitu.
Emang kalau nggak punya bahan puyeng gitu loh. Kalau sekali ulangi, nggak punya bahan itu karena kalian kurang baca. Jadi masalah rohingya misalnya, pelajari, kumpulin sehingga di kepala ini tahu masalah ini. Sekarang saya mau ambil angle-nya soal gimana nih, apa perlu tentara nyegat di laut atau gimana supaya nggak banyak lagi ke sini kalau pemerintah nggak siap, kan begitu. Jadi ide itu akan muncul kalau misalnya Anda memahami masalahnya gitu. Yang undang-undang tadi juga sama, ya kan? Saya kan nggak ngerti gitu ya. Yang jelas ya opini itu harus benar-benar yang sedang aktual. Ya saya kan udah ngasih kiriman juga ke siapa Ina tuh. Nih, kamu ngelihat, kamu kesulitan nyari isu. Ya udah saya kirim tuh koran Tempo, baca itu. Dari situ kalau itu kan lagi rame tuh, apa aja soal ditulis koran Tempo setiap hari loh. Itu selalu menjadi isu nasional. Itu yang saya bicara. Jadi buat apa kita menulis sesuatu yang tidak aktual? Nggak akan dibaca, orang sedang lagi pengen tahu perkembangan terkini perkembangan ini suatu isu gitu kan. Jadi basisnya isu yang sedang lagi dipijak. Udah satu. Yang kedua ya ada prolognya ya. Prolog itu adalah 2-3 paragraf awal. Itu yang disebut ringkasan berita. Ya. Baru tubuhnya tuh pikiran-pikiran kita sesungguhnya. Misalnya poin 1, ada 3 paragraf yang Anda tulis. Di situ di dalamnya ada pikiranmu, ada pendapat orang boleh, ada data angka boleh. Ya, memperkuat pikiranmu. Ya. Poin kedua tadi itu ditulis gitu ya. Di situ ada pikiranmu atau pikiranmu semua juga boleh. Ya, kalau cuma pikirannya cuma 1 paragraf, berarti sebatas itu bahan yang kamu miliki. Ya. Dan ini harus dilatih terus-menerus ya. Jadi yang tadi yang saya tolak tolong dirubah lagi ya untuk disempurnakan ya. Saya kasih waktu seminggu lagi, minggu depan baru kita, ini kalau belum beres, belumlah kita melangkah untuk membuat outline yang tajuk kedua. Kita beresin dulu aja sampai semuanya selesai. Jadi saya kasih waktu seminggu lagi untuk perbaikan. Baru kalau udah mayoritas, ini kan belum mayoritas, baru separuh, baru udah paham. Ya, yang tadi yang sudah ACC kalian bisa belajar tuh kok bisa diisi Pak David kayak begitu ya, atau Anda mau nanya lagi ke saya silahkan, boleh, kan ada beberapa yang japri juga ya. Baru kalau ini udah benar tulisan opini kalian, baru kita melangkah ke tema yang kedua, dimulai dari membuat outline lagi ya, ngumpulin bahan lagi, riset lagi ya, supaya jadi benar gitu ya. Baik, itu review untuk tugas yang kedua minggu ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan bisa menjawab ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.